Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Indonesia PGRI. Nama saya Devri Prativi. Nama saya Sinta Loren. Kami ingin menanyai Ibu beberapa pertanyaan mengenai profesi Ibu. Yang pertama, boleh kami tahu Ibu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Yunara Ariska Tolina. Ya. Untuk saat ini saya bekerja sebagai seorang bidan di sebuah klinik pertama suatu kantor kementerian. Jadi Ibu seorang bidan ya. Kami pengen tahu nih apa saja masalah yang pernah Ibu alami selama Ibu menjadi bidan. Masalah berat. Masalah yang terberat. Sebenarnya kalau bidan kan memang profesinya kan dari ibu hamil sampai ibu melahirkan sampai bayi balita kita semuanya kita periksa ya. Jadi permasalahannya memang banyak gitu. Cuman di sini profesi bidan itu sendiri lebih cenderung kepada ibu yang ibu hamil, ibu bersalin, bayi balita yang normal. Tapi selama berprofesi sebagai bidan pasti menemukan masalah ya. Baik masalah kecil atau masalah besar, mau tidak mau harus kita tangani. Nah, biasanya nih selama di klinik yang saya temui sih biasanya kasus-kasus ibu hamil yang hamil tidak mengetahui bahwa dia mengalami hipertensi atau darah tinggi gitu. Jadi selama kehamilan dia baik-baik aja, tapi ternyata ketika memasuki masa persalinan ternyata dicek tensinya tinggi, kemudian terkadang ada juga sampai yang ibunya kejang. Nah kalau seperti itu, kalau di klinik kan itu bukan penanganan bidan langsung. Jadi cara penanganannya ya harus kita rujuk ke rumah sakit. Tapi dengan cara edukasi dulu sama pasiennya. Pasiennya mengerti atau tidak yang kita sampaikan. Terus prosedurnya kita tanya dulu, ibu tahu nggak resiko dengan yang ibu alami sekarang ketika dirujuk? Ketika tidak mau dirujuk, ibu akan mengalami apa? Kita harus jelaskan dulu. Kalau hipertensi biasanya cenderungnya kejang, nanti bayinya akan stres, bayinya lahirnya bisa prematur, kemudian juga bisa gagal jantung seperti itu, atau nanti pas lagi melahirkan bisa perdarahan ibunya seperti itu. Tapi ada apa namanya ibu-ibu yang nggak mau untuk dirujuk gitu nggak? Ada banyak, karena mereka takut kalau dirujuk, aduh nanti saya lahirnya sesar. Sedangkan sebenarnya ibu melahirkan itu tidak pasti semuanya normal ya lahirnya. Beberapa kasus pasti ibu melahirkan itu dilakukan sesar gitu kan, karena beberapa indikasi, salah satunya tadi yaitu karena hipertensi, darah tinggi itu memang nggak bisa kita sepelein. Mungkin banyak yang hipertensi tanpa gejala gitu kan. Kalau ada gejala seperti sakit kepala, itu kita punya alarm. Tapi kalau ibu hamil rata-rata dia nggak punya gejala sakit kepala, tapi tensinya selalu tinggi di atas 140/90. Itu yang bahaya. Sebenarnya kasus-kasus lain juga banyak, cuman yang cenderung kita sering temukan ya seperti itu. Kalau tidak ingin dirujuk bagaimana? Tetap harus kita edukasi. Kita bukan menakut-nakuti ya, tapi kita kasih tahu faktor resikonya kalau ibu nggak dirujuk tuh seperti ini loh. Nanti bayinya seperti apa, ibunya seperti apa. Gitu. Terus diskusikan juga sama suaminya, jadi jangan hanya disampaikan kepada si pasiennya. Iya, jadi suaminya juga harus tahu bahwa si ibu nih harus penanganan lebih lanjut. Kalau ibunya nggak ditanganin begini. Tapi udah selesai dari misalkan ibu ngasih edukasi terus mau dirujuk, berarti udah lepas tangan aja tuh. Kalau dari klinik seperti itu, karena kalau klinik kita lebih cenderung menanganin pasien normal. Kalau pasien bermasalah sudah tanggungannya dokter spesialis kandungan SPOG itu, karena kalau nanti kita kerjakan juga nanti yang ada kita yang bermasalah gitu. Karena memang bukan wewenangnya seorang bidan untuk menangani pasien-pasien yang beresiko tinggi seperti itu. Dan lagi Di katanya nah, potong Cut. tapi lagi